warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi struktur data yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Suprianto Bumbio Eskom Mkom. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdies dan teman-teman saya ada Jekli Paringkuan, Jackson Paringkuan, Muhammad Ilham Nonto, Dea Revioni Ayung Tias, dan Desi Panto. Baik, itulah tadi perkenalan singkat dari kami, dan dilanjutkan pembahasan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata, fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau dipresentasikan dalam bentuk tulisan. Konstanta digunakan untuk menyatakan nilai tetap, sedangkan variabel digunakan dalam program untuk menyatakan nilai yang dapat berubah-ubah. Selang eksekutif berlangsung. Ada 4 istilah data, yaitu tipe data adalah jenis atau macam data dalam suatu variabel dalam bahasa pemrograman. 2. Objek data mengacu kumpulan elemen domain. 3. Representasi data suatu mapping dalam struktur data D ke struktur data E. Misalnya boolean dipresentasikan dalam 0 dan 1. 4. Struktur data biasa dipakai untuk mengelompokkan beberapa informasi terkait menjadi sebuah kesatuan. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berkolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna ataupun kolom yang hanya untuk digunakan keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Secara garis besar, tipe data dikategorikan menjadi tipe data sederhana. Tipe data sederhana terbagi menjadi 2, tipe data sederhana tunggal dan majemuk. Tipe data sederhana tunggal misalnya integer, real, boolean, dan karakter. Sedangkan tipe data sederhana majemuk misalnya string. Struktur data meliputi struktur data sederhana dan majemuk. Struktur data sederhana contohnya array dan record. Sedangkan struktur data majemuk terdiri dari linear, stack, queue, serta list dan multilist. Sedangkan yang non-linear contohnya pohon biner dan graph. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat, serta menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Struktur data yang standar yang biasanya digunakan di bidang informatika adalah: pertama, list linear; kedua, multilist; ketiga, stack; keempat, queue atau antrian; kelima, tree atau pohon; dan keenam, graph. Selanjutnya, pembuatan struktur data. Untuk membuat menjadi struktur data, kita harus melakukan dulu aktivitas terhadap objek data, yaitu mendeskripsikan kumpulan operasi yang diterapkan ke elemen-elemen objek data, menunjukkan mekanisme kerja operasi-operasi objek data integer ditambah operasi kurang, kali, bagi, dan operasi-operasi lain yang manipulasi objek data integer. Menyatakan struktur data, objek data, operasi, manipulasi. Tahap pembuatan struktur data adalah: tahap pertama, spesifikasi, mendeskripsikan
Spesifikasi struktur data menyatakan apa yang dapat dilakukan struktur data, bukan cara penerapannya. Spesifikasi data dilakukan dengan dua cara, yaitu spesifikasi secara formal, spesifikasi secara informal. Tahap kedua, implementasi. Implementasi menyatakan cara penerapan struktur data dengan struktur data yang telah ada. Implementasi struktur data adalah proses pendefinisian tipe data abstrak sehingga semua operasi dapat dieksekusi komputer. Tahap ketiga, pemrograman. Pemrograman terstruktur adalah penerjemahan menjadi pernyataan di bahasa pemrograman tertentu. Prosesnya terjadi dari deklarasi yang mendefinisikan objek-objek data dan hubungannya. Kedua, pembuatan prosedur atau rutin untuk operasi-operasi dasar yang menjaga invarian pada struktur data itu. Sesuai dengan relasi yang didefinisikan di spesifikasi perancangan, harus memilih tipe-tipe data yang telah ada untuk mempresentasikan struktur data. Struktur data dibangun menggunakan fasilitas pembentukan atau pembuatan struktur data yang disediakan bahasa seperti array, record, dan sebagainya, atau yang telah dibuat seperti stack, queue, atau himpunan menggunakan link, dan lain-lain. Pembuatan struktur data adalah pembentukan tipe data lengkap yang mempunyai 4 properti sebagai berikut. Pertama, nama, identifier tipe data. Kedua, domain atau himpunan semesta nilai tipe data. 3. Konstanta penyebutan anggota-anggotanya. Cara penyebutan anggota-anggota tipe data. 4. Operasi-operasi terhadap tipe data itu atau operator. Data operasi terhadap anggota tipe data sehingga kelakuan objek data sesuai spesifikasi. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman karena array memungkinkan untuk penyimpanan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak. Dan terindeks, array menggunakan indeks integer dan untuk menentukan urutan-urutan elemen-elemennya, di mana elemen pertama memiliki mulai dari indeks 0 elemen, kedua memiliki indeks 1. Yang berikut karakteristik array. Karakteristik array meliputi 3 aspek, yaitu mempunyai batas dari pemesanan alokasi memori atau bersifat statis. Yang kedua, mempunyai tipe data semua atau bersifat homogen. Yang ketiga, dapat diakses secara acak. Oke, yang berikut deklarasi array. Ada 3 hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array, yaitu tipe yang pertama tipe data array, yang kedua nama variabel array, yang ketiga subrit atau index tree. Jenis array sebagai berikut. Yang pertama, array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang terdiri dari subscribe, yaitu jumlah elemen baris dan jumlah elemen kolom. Bentuknya dapat berupa matriks atau table. Yang selanjutnya, array multidimensi. Array ini adalah suatu array yang mempunyai
subscribe lebih dari 2, yaitu pendeklarasian array sama saja dengan array dimensi 1 maupun array 2 dimensi. Yang selanjutnya array 1 dimensi, yaitu suatu array yang terdiri dari 1 subscribe, yaitu jumlah data maksimum string, juga merupakan array yang bertipe karakter. Jumlah elemen array menyatakan jumlah string. Oke, jadi kesimpulannya adalah struktur data merupakan salah satu bahan dasar pembuatan program. Pemakaian struktur data yang tepat dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang jelas dan tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih tepat. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.